Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang selalu menempati ruang kontroversial dalam sejarah bangsa. Di satu sisi, sebagian pengamat internasional menyebutnya sebagai pemimpin otoriter yang dapat mengendalikan negara dengan kekuatan militer selama lebih dari 3 dekade. Namun di sisi lain, survei Indobarometer yang pernah dimuat oleh Tempo menunjukkan hampir 33% responden justru menilai Soeharto sebagai presiden paling berhasil dalam membangun Indonesia. Di tengah perdebatan tentang citranya, pembangunan ataupun diktator, kisah hidupnya tetap menjadi bahan kajian yang tak pernah habis. Soeharto lahir pada tahun 1921 di Yogyakarta, ketika Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Ia diberi nama Muhammad Soeharto oleh ibunya, yaitu Sukirah. Sosok yang dalam beberapa catatan sejarah digambarkan mengalami tekanan mental bahkan sebelum Soeharto berusia 40 hari. Sukirah diceraikan oleh suaminya, yaitu Kartosudiro, seorang mantri ulu-ulu yang hidup serba kekurangan. Hubungan mereka yang renggang memunculkan berbagai spekulasi mengenai asal-usul Soeharto. Pada tahun 1974, majalah Pop bahkan memuat tulisan yang mengklaim bahwa Soeharto bukan anak kandung dari Kartosudiro, melainkan keturunan bangsawan. Tuduhan itu membuat Soeharto sangat marah dan menggelar konferensi pers untuk membantahnya sebagai upaya membangun citra dirinya sebagai anak desa sederhana. Masa kecil Soeharto tidak mudah. Ibunya yang sakit secara mental pernah menghilang dari desa dan ditemukan dalam kondisi kritis karena melakukan tapa tanpa makan dan minum. Keadaan itu membuat keluarga memutuskan agar bayi Soeharto diasuh oleh kerabat ayahnya. Di masa-masa awal hidupnya, Soeharto sering merasa berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia tidak mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan pernah menjadi satu-satunya anak yang tidak pernah diberi baju baru oleh buyutnya. Pengalaman itulah yang kemudian membentuk sifatnya yang pendiam dan keinginannya untuk sukses. Soeharto kerap berpindah tempat tinggal. Setelah tinggal bersama dengan keluarga ayahnya, ia kemudian menetap di rumah kerabat dari pihak ibunya, yaitu Atmosudiro. Namun masa paling lama berpengaruh baginya justru ketika ia ditempatkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo yang bertempat tinggal di Wonogiri. Di keluarga inilah Soeharto merasa diterima sepenuhnya. Ia disekolahkan dengan baik, diberikan pendidikan agama yang kuat dan mulai mengenal dunia pertanian. Sepulang sekolah, ia mengaji hingga larut malam, aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan, dan mulai mengenal tokoh-tokoh pahlawan melalui koran yang sampai desa. Setelah menyelesaikan sekolah rendah, Soeharto melanjutkan pendidikan ke sekolah pertanian di Wonogiri. Pada usia 14 tahun, ia tinggal bersama Harjo Wijono, sering diajak bertemu dengan sang kiai dan belajar meracik obat tradisional. Pada tahun 1935, ia kembali ke Yogyakarta dan masuk SMP Muhammadiyah, tempat ia bersahabat erat dengan sepupunya, yaitu Sularti, dan sempat satu sekolah dengan Siti Hartinah yang kelak menjadi istrinya. Lulus SMP pada tahun 1938, Soeharto tak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Ia mencari pekerjaan yang sempat menjadi pembantu klerek di bank desa, tetapi pekerjaan itu berakhir karena insiden sepele. Bertahun-tahun ia melamar berbagai pekerjaan tanpa hasil, hingga akhirnya saat pendaftaran Bintara Kenil dibuka di Gombong pada tahun 1940. Soeharto mencoba peruntungan barunya yang menjadi pintu awal karirnya di militer. Meski sempat gagal mengikuti seleksi militer di Bandung, Soeharto kembali mencoba kesempatan lain dan kali ini berhasil diterima. Dari berbagai catatan, diketahui bahwa setelah mendaftar sebagai anggota Bintara Kenil, ia resmi menjadi siswa sekolah militer di Gombong. Selama 6 bulan menjalani latihan dasar, ia telah lulus dengan hasil yang sangat baik, tetapi juga menjadi lulusan terbaik sekaligus prajurit teladan. Prestasi itu membuatnya menerima pangkat kopral dan kemudian bergabung dalam pasukan kolonial Belanda sebagai anggota Kenil. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, Soeharto dikirim ke Bandung sebagai tentara cadangan dengan pangkat sersan. Namun tugas itu hanya berlangsung sekitar seminggu karena pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan Kenil dibubarkan. Meski begitu, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akhirnya membawanya menuju kursi kepresidenan Indonesia. Setelah bubarnya Kenil, Soeharto kembali ke rumah bibinya di Wonogiri dan kembali menganggur. Pada masa ini, ia terserang malaria dan harus dirawat lama. Setelah sembuh, ia meminta pamannya mencarikan pekerjaan karena tidak ingin terus menumpang. Pamannya yang berprofesi sebagai mantri tani hanya dapat menawarkan tugas pendampingan di bidang penyuluhan pertanian. Soeharto menerima tawaran itu karena menganggapnya sebagai kesempatan memperdalam ilmu pertanian, meski pada akhirnya pekerjaan tersebut terasa membosankan. Pada November 1942, ia mencoba peruntungan mendaftar sebagai Keibodan, polisi bentukan Jepang. Meski sempat takut identitasnya mantan anggota tentara Kenil terbongkar, ia tetap nekat mendaftar dan diterima. Berkat pengalamannya yang lebih matang, ia kembali menjadi salah satu lulusan terbaik di angkatan tersebut. Tak lama kemudian atas saran atasannya, Soeharto berpindah ke PETA, Pembela Tanah Air, pasukan semi-militer bentukan Jepang. Di sini ia menjalani masa percobaan di Karanganyar, sebelum dikirim untuk pendidikan lanjutan di Bogor.
Setelah lulus, ia diangkat menjadi komandan Kompi dan sempat tinggal bersama dengan Singgi, putra Panji Singgi, sahabat dekat Soekarno. Soeharto kemudian beberapa kali dipindahkan tugas. Ia pernah ditempatkan di Solo, lalu ke lereng Gunung Wilis yang berada di Madiun untuk melatih prajurit peta. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Soeharto dengan reputasinya sebagai pelatih yang cakap diangkat menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945 dengan pangkat letnan. Karir militernya meningkat cepat. Ia ditunjuk sebagai komandan batalion dengan pangkat mayor, kemudian naik letnan kolonel pada 1946. Setelah Perang Kemerdekaan, Soeharto memimpin Brigade Garuda Mataram dan turut berperan penting dalam berbagai operasi, termasuk penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Ia juga terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang merebut Yogyakarta selama 6 jam. Sebuah aksi yang memperkuat posisi Republik Indonesia di mata dunia. Memasuki usia ke-32 tahun, Soeharto dipindah tugaskan ke markas divisi dan diangkat sebagai Komandan Resimen Infanteri 15. Tahun 1956, ia menjadi Kepala Staf Teritorium di Ponorogo dan cepat diangkat sebagai Panglimanya. Namun pada 1959, ia diberhentikan karena penyalahgunaan wewenang, meski tidak sampai dibawa ke pengadilan berkat pelindungan Jenderal Gatot Subroto. Atas saran Gatot pula, ia melanjutkan pendidikan militer di Bandung untuk memperkuat pengetahuan akademisnya. Dengan pendidikan tambahan itu, Soeharto naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Meski sempat diremehkan karena soal kemampuan intelektualnya, banyak perwira senior menilai Soeharto memiliki kecerdikan, intuisi kuat, dan kepemimpinan lapangan yang sangat solid. Dukungan itu membawanya diangkat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat, menandai babak baru karir militernya yang semakin cepat melesat. Soeharto naik pangkat menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1962 dan ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala untuk operasi pemberantasan Irian Barat. Ia juga merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Setelah kembali dari kawasan tersebut, Jenderal A.H. Nasution memanggilnya ke markas besar ABRI pada 1963 dan kemudian ia dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada posisi inilah ia mengambil peran penting dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta dengan organisasi masanya. Soeharto juga membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban sebagai respon terhadap meletusnya Gerakan 30 SPKI pada 1 Oktober 1965. 2 hari setelah peristiwa itu, ia diangkat sebagai Panglima Kopkamtib yang memberikan wewenang luas untuk menindak siapapun yang dituduh terlibat. Pada pagi 1 Oktober 1965, pasukan Cakra-Birawa yang dipimpin oleh Letkol Untung menculik dan membunuh 6 jenderal TNI. Beberapa sumber berpendapat bahwa aksi itu dilatar belakangi keinginan mencegah kudeta tentara yang disebut-sebut didukung oleh CIA untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dari para jenderal yang menjadi target, hanya Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos. Soeharto saat itu menjabat sebagai Mayor Jenderal, tidak termasuk dalam sasaran karena ia tidak dikenal sebagai sosok yang menentang gagasan PKI mengenai angkatan kelima. Di mata pimpinan PKI maupun sebagai elit militer, Soeharto dipandang sebagai bawahan Nasution yang tidak dianggap memiliki pengaruh besar. Bahkan tokoh PKI seperti Dian Aidit menilai Soeharto hanya sebagai jenderal pendiam, konservatif, kurang memahami politik, dan tidak memiliki jaringan yang sangat kuat. Presiden Soekarno pun awalnya memandang Soeharto bukan sebagai figur penting. Ketika Jenderal Ahmad Yani menghilang, Soekarno justru menunjuk Maijen Pranoto sebagai pengganti sementara, meski Soeharto sebenarnya lebih senior. Namun kekacauan di Jakarta membuat Soeharto mengambil alih komando karena Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Situasi ini sesuai prosedur militer. Bila Panglima tertinggi berhalangan, Komando Kostrad mengambil alih tugas. Kekuasaan Soeharto semakin menguat setelah keluarnya surat perintah Super Semar pada tahun 1966 yang memberinya mandat untuk memulihkan keamanan. Berdasarkan perintah ini, ia membubarkan PKI, menangkap sejumlah menteri yang dianggap terlibat dalam 30 SPKI, dan secara efektif menyingkirkan tokoh-tokoh pro-Soekarno. Langkah ini menimbulkan pembantaian besar-besaran terhadap ratusan ribu orang yang dituduh komunis tanpa proses peradilan yang layak. Kekerasan terhadap warga Tionghoa juga terjadi di berbagai daerah. Pada 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto yang telah menjadi Jenderal Bintang 4 ditunjuk sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno. Setelah pidato pertanggungjawaban, Nawaksara ditolak. Pada sidang umum MPRS berikutnya, ia resmi ditetapkan sebagai Presiden Indonesia pada 27 Maret 1968. Di bawah dukungan Amerika Serikat, ia menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, dan membuka pintu investasi asing. Soeharto membentuk kabinet pembangunan dan mengangkat sejumlah teknokrat yang dikenal sebagai mafia Beckley. Kebijakan ekonominya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun orientasi ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan menimbulkan ketimpangan dan ketergantungan pada modal asing. Secara politik, Soeharto menerapkan sistem yang sangat otoriter. Ia memperkuat fungsi ABRI, menyederhanakan partai politik menjadi 3 kelompok, yaitu Golkar, P3, dan PDI, dan sekaligus memastikan dominasinya dalam setiap pemilu. Pemberitaan media massa berlangsung berulang kali, terutama setelah peristiwa malaria 1974 dan pada tahun 1978.
Ia juga membatasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan NKK atau PKK. Dengan kombinasi stabilitas politik dan kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat, Soeharto memantapkan kekuasaannya selama puluhan tahun dalam rezim yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Pada 14 Mei 1998, kerusuhan besar mengguncang Jakarta. Sementara Soeharto masih berada di Mesir. Ketika ia kembali ke Indonesia keesokan harinya, situasinya sudah sangat memburuk. Ia segera menggelar rapat dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk mencari jalan keluar dari krisis nasional tersebut. Satu persatu para menteri mulai mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinannya. Puncak tekanan datang pada 18 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa mengepung gedung DPR atau MPR dan terus mendesak agar Soeharto meletakkan jabatannya. 3 hari kemudian pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya menyatakan mundur setelah 30 tahun berkuasa dan B.J. Habibie naik menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Setelah lengser, Soeharto menghadapi tekanan publik agar mempertanggungjawabkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama masa jabatannya. Pemerintah membentuk berbagai penyelidikan untuk menelusuri dugaan penyelewengan dana, terutama terkait yayasan yang ia kelola. Meskipun Soeharto membantah, banyak temuan menunjukkan indikasi kuat praktik KKN yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Majalah Time bahkan memberitakan bahwa kekayaan Soeharto mencapai 15 miliar dolar US. Pada 3 Desember 1998, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tahanan kota untuk mempermudah penyidikan. Presiden Habibie kemudian memerintahkan Jaksa Agung, yang saat itu adalah A.M. Golib, untuk memeriksa Soeharto terkait dengan dana yayasan, proyek mobil nasional, aliran dana ke luar negeri, dan kasus Tapos. Namun proses ini semakin rumit setelah Soeharto menggugat majalah Time dengan alasan pencemaran nama baik dan memenangkan perkara itu di Mahkamah Agung. Majalah tersebut diwajibkan membayar ganti rugi triliunan rupiah sehingga menimbulkan polemik baru di tengah penyelidikan. Secara keseluruhan, penyidikan terhadap 7 yayasan yang dikelola oleh Soeharto menghasilkan berkas lebih dari 2.000 halaman berisi pemeriksaan 134 saksi fakta, 9 saksi ahli, dan ratusan dokumen otentik. Transparansi Internasional bahkan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup dalam sejarah modern dengan estimasi kerugian negara 15 hingga 35 dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, proses hukum akhirnya dihentikan karena kondisi kesehatan Soeharto yang terus menurun. Hal itu membuat Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan. Selain dugaan korupsi, Soeharto juga dimintai untuk bertanggung jawab atas kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, termasuk pelanggaran budaya dan bahasa Tionghoa serta diakuinya agama Konghucu. Ia menerapkan pembatasan ketat terhadap demonstrasi pelajar, menggunakan militer dan sensor media untuk mengendalikan masyarakat, serta memberikan monopoli ekonomi kepada keluarga dan kroninya. Tindakan represif membuat masyarakat takut untuk mengkritik karena ada risiko ditangkap, dibredel, atau bahkan dihilangkan. Soeharto juga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa Trisakti hingga kasus penembakan dan kekerasan di Timur Timur yang terjadi dengan dukungan Amerika Serikat dan Australia. Konflik politik seperti upayanya menyingkirkan Megawati Soekarno Putri dari PDIP menyebabkan kerusuhan yang sangat besar, yang saat ini dikenal sebagai peristiwa 27 Juli. Pria yang memimpin Indonesia dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade ini meninggal pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jenazahnya dibawa ke kediaman di Jalan Cendana dan disambut ribuan pelayat. Akan tetapi, akhir-akhir ini, pada November 2025, menjadikan sebuah kehebohan di Indonesia karena satu nama yang cukup bikin saya terpana, yaitu Soeharto. Beliau resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Penghargaan tertinggi dari negara ini langsung memicu perdebatan, apakah beliau pantas atau tidak. Di satu sisi, era kepemimpinannya memberikan dampak besar pada ekonomi, namun pada sisi lain, ada banyak hal yang sulit untuk dibahas panjang, termasuk berbagai isu dan kontroversi lain di masa pemerintahannya.